Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ningsi dengan NIM A501191034. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan sikap dan kebiasaan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Sikap adalah suatu isyarat yang dipancarkan kepada orang lain untuk menunjukkan bagaimana kita mengelola diri, orang lain, pekerjaan, waktu, masalah, situasi yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain melalui tindakan, ucapan, perbuatan, atau perilaku kita sehari-hari. Dengan demikian, sikap kita mewakili kepribadian kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sikap kita yang positif akan menjadi faktor penentu keberhasilan yang tengah kita perjuangkan. Bila mana sikap kita positif, maka kita pun akan memancarkan tindakan yang positif pula. Demikian pula sebaliknya, bila mana sikap kita negatif, maka yang terpancar lewat perilaku kita juga akan negatif. Dan tentunya kondisi negatif demikian ini akan sangat merugikan diri kita sendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dengan seksama agar kita dapat memperlakukan sikap dan perbuatan kita dengan tepat dan benar. Yang pertama, sikap adalah milik yang paling berharga. Yang kedua, sikap kita akan dibaca dan dilihat oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya, kita pun akan membaca karakter atau kepribadian orang lain melalui penampilannya. Yang ketiga, sikap tidak dapat ditutup-tutupi. Yang keempat, perhatian orang lain lebih terpusat pada sikap, bukan terhadap ucapan kita. Yang kelima, sikap positif dengan bahasa indah dan sopan akan menghasilkan hubungan positif dan selanjutnya akan menghasilkan komunikasi yang efektif. Yang keenam, semua aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan kita lakukan berdasarkan sikap kita terhadap orang lain, pekerjaan, dan situasi tertentu. Yang ketujuh, keberhasilan atau kegagalan kita didasarkan atau ditentukan oleh sikap kita, bukan oleh orang lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Cara berkomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi melalui lisan dan komunikasi tertulis. Nah, untuk komunikasi lisan itu merupakan bentuk komunikasi lewat pelafalan kata-kata dan penggunaan bahasa, misalnya percakapan. Sedangkan komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan lewat tulisan, misalnya mengirim surat. Kedua bentuk komunikasi tersebut termasuk komunikasi verbal karena dilakukan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa. Cara berkomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tertulis. Nah, untuk komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dilakukan ketika komunikator dan komunikan berhadapan secara langsung untuk berkomunikasi. Namun, tak jarang pula bentuk komunikasi ini dilakukan melalui jarak jauh, misalnya video call dan telepon. Komunikasi lisan bisa dibagi menjadi dua, yaitu menyimak dan berbicara. Menyimak adalah kemampuan berkomunikasi dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan lawan bicaranya. Sementara berbicara adalah penyampaian pesan secara lisan.
Berbeda dengan menyimak, berbicara dilakukan dengan mengamati perilaku dan bunyi ujaran lawan bicaranya. Dengan memanfaatkan panca indera, seseorang bisa menyimak apa yang dikomunikasikan, apa tujuan pembicaraan, serta bagaimana membawakan pesannya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kemahiran seseorang dalam menyimak sangat berpengaruh pada kemahiran seseorang dalam berbicara. Sedangkan komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan lewat tulisan, misalnya mengirim surat. Ragam komunikasi tertulis adalah membaca dan menulis. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena kegiatan membaca dalam komunikasi ini hanya bisa dilakukan ketika ada seseorang yang menulis pesan. Tanpa pembaca, proses komunikasi pun tidak akan berjalan dengan lancar, karena pesan yang disusun menjadi tidak tersampaikan atau terwujud tujuannya. Komunikasi tertulis bisa dilakukan lewat aplikasi atau media teknologi, contohnya WhatsApp, Line, Gmail, dan lain-lain. Antara komunikasi lisan dan tertulis, keduanya sering digunakan dalam proses komunikasi. Penggunaannya sangat bergantung pada kebutuhan komunikator serta komunikannya.